Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi teman-teman harus senantiasa kita bersyukur kalau kita mendapatkan satu nikmat yang luar biasa yang diberikan Gusti Allah kepada kita, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat inilah kita masih bisa terus berkarya, ya teman-teman. Dan saya ingatkan di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya. Jadi teman-teman bisa konsultasi apapun tentang permasalahan hidup, tentang kris-kris pusaka. Namun sekali lagi, kalau konsultasi ini dikenakan biaya atau berbayar, ya teman-teman. Jadi di sini harap maklum. Kenapa? Karena setiap hari yang konsultasi ini sangat banyak sekali, dan ini makanya harus dikenakan biaya antara minimal 50 sampai 100 orang setiap hari yang WhatsApp. Makanya ini saya pilih yang serius saja. Kalau nggak serius dikenakan biaya sedikit, ya dia nggak akan mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi ya teman-teman bisa menonton, dan ini juga videonya juga nggak berbayar. Jadi sangat boleh dibilang sangat banyak sekali yang diulas, dikupas di channel Jelajah Supranatural ini, dan semoga ini bermanfaat. Tentunya di sini akan terus bercerita tentang kasana budaya yang ada di Nusantara. Selain kita jelajah ke tempat-tempat napak tilas, ya, ke tempat-tempat raja-raja, ke tempat-tempat yang sakral dan lain-lain. Nah, di sini juga kita akan review tentang pusaka-pusaka peninggalan leluhur, baik pusaka tangguh-tangguh kerajaan atau pusaka-pusaka kamardikan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya memegang sebilah keris nih teman-teman. Ini Gayaman Surakarta, ya, dilihat dari warangkanya. Dan ini biasa, ini dari kayu mauni, ini kayu mauni yang sudah dibelitur cantik. Dan ini dari Kuningan, ini teman-teman, ini Kuningan. Nah, kalau teman-teman sudah melihat warangkanya seperti ini, jadi ini warangkanya sahabat. Nah, sekarang kita akan melihat isi kerisnya ini seperti apa. Coba kita, kalau kita mau meloloskan keris teman-teman, ini kan biasanya lengket, ya. Jadi kita tekan pakai jempol tangan kita begini. Nah, sudah bunyi sedikit baru bergeser. Lalu kita tarik warangkanya dari bilah secara perlahan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan rasa damai. Nah, ini seperti ini ya sahabat Kitro Pamungkas. Ini bisa diperhatikan, ini bentuk kerisnya. Ini looknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Looknya 13. Terus di sini ada rijiannya, sogoan seperti ini. Ini komplit. Di belakang sini ada rondo, ripandan dan lain-lain. Terus di bawah ini gonjo teman-teman. Nah, gonjo. Terus di dalam gonjo ini kalau masuk ke warangka namanya paksi teman-teman. Nah, ini keris dapur apa nih, lo 13. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ada gambar. Ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini ada gambar raksasa yang duduk. Ya, raksasa yang duduk ini. Teman-teman mungkin bisa perhatikan ini. Nah, ini raksasa duduk. Ini keris buto hijau teman-teman. Raksasa duduk, ada mahkotanya. Ini keris buto hijau, looknya 13, ya. Ini sahabat Jelajah Supranatural dimanapun Anda berada. Dan pamornya ini pamor kalau tidak salah ini, karena ini pamornya sudah tidak begitu kelihatan teman-teman ya, nggak begitu kelihatan, jadi hampir hilang. Nah, ini seperti pamor wos putah ini kalau tidak salah teman-teman ya. Pamornya wos putah, dapurnya dapur buto ijo. Ini
sahabat jelajah supranatural. Dan keris ini sudah berkarat-karat, ini sudah tergolong keris lama teman-teman kita. Saya nggak tahu pasti ini ya, ini tangguhnya tangguh apa. Nah, ini ya mungkin ini tangguh Mataraman teman-teman ya, tangguh Mataraman, karena sudah seperti ini bentuknya. Lah, kalau kita sudah melihat itu bentuk dapur dan juga pamor, itu tangguh Mataraman, terus kita mau tahu ini fungsinya, filosofi keris buto ijo ini untuk apa. Nah, ini teman-teman harus berhati-hati ya. Keris buto ijo ini tidak sembarang orang ini mampu untuk menyimpan, karena ini energinya panas, boleh dibilang energinya ini panas, karena ini cenderung dia punya energi yang sangat negatif. Jadi keris buto ijo ini selain untuk kekayaan, ini bisa juga untuk menyakiti orang teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati, ini jangan sampai dipegang orang yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa untuk menyakiti orang lain, untuk santet lah seperti itu, dengan media pusaka keris buto ijo. Jadi teman-teman kalau punya keris buto ijo, jadi harus ada peredamnya. Nah, peredamnya apa? Peredamnya itu keris Kiai Betok biasanya teman-teman ya. Nah, ini sahabat jelajah supranatural harus tahu, supaya tahu bahwa biasanya energi keris buto ijo itu selain untuk kekayaan, dia memiliki daya-daya kekuatan negatif yang bisa untuk menyakiti orang lain. Namun kalau kita punya pun belum tentu juga bisa menjalankan itu, karena itu harus ada mantra-mantra khusus. Nah, seperti itu teman-teman jelajah supranatural. Inilah keris buto ijo. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu tadi semua, gimana cara merawat keris itu gimana gitu Pak Muas. Nah, ini semua review keris ini saya sebutkan cara merawatnya itu bagaimana. Nah, itu ya, sahabat jelajah supranatural. Ini saya sebutkan cara merawatnya mudah, tinggal dikasih minyak wangi ya, supaya apa? Supaya tidak berkarat intinya. Nah, supaya tidak berkarat itu dikasih minyak wangi. Nah, kalau sudah dikasih minyak wangi, ya kita megangnya pun enak, terus merasa nyaman ya. Tujuannya kan supaya tidak berkarat. Itu cara merawatnya mudah. Kecuali kalau sudah karatnya banyak, itu harus di rendam dengan air kelapa ya. Setelah direndam dengan air kelapa, nanti dibersihkan dengan jeruk nipis, lalu dicuci. Setelah dicuci bersih dan itu menjadi mutih, namanya udah putih bersih, baru dia diwarangi. Nah, diwarangi antara campuran arsen sama jeruk nipis yang sudah diperas teman-teman ya. Itu harus ahlinya ya kalau parahnya. Nah, kalau sudah tahu cara perawatannya, bagaimana cara melihat kodam energi yang ada pada pusaka. Jadi cara melihatnya ini sama, semua pusaka sama ya sahabat jelajah supranatural. Semua pusaka itu sama. Jadi tinggal disiapkan sesajiannya. Nah, sesajiannya ini apa? Gitu ya teman-teman ya. Sesajiannya ini yang pertama adalah pisang raja 2 sisir, atau dalam bahasa Jawa itu gedang, itu gede sing digadang-gadang, besar yang kita harap-harapkan maknanya. Itu gedang pisang yang kedua, yang pertama. Yang kedua, bunga staman atau kembang. Bunga itu menunjukkan rasa senang di dalam hati kita dalam nanti memanjatkan doa kepada Tuhan. Makanya simbolnya adalah bunga atau kembang staman, yaitu bunga staman itu kembang 9 macam teman-teman. Nah, apa saja yang penting 9 macam, mawar, melati, kenanga dan lain-lain dan lain-lain. Nah, terus ada telur ayam kampung. Telur ayam kampung itu sebagai pengganti jiwa. Dengan segenap jiwa dan raga saya akan pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kita akan bermohon kepadanya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kopi manis sebagai simbol manisnya kehidupan. Kopi pahit sebagai simbol pahitnya kehidupan. Jadi kita harus bisa menerima apapun yang diberikan Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, baik manis, pahit, senang ataupun susah, kita
harus terima teman-teman, dengan rasa apa? Rasa ikhlas. Lalu minyak wangi serta dupa. Dupanya bisa kemenyan, bisa setanggi, atau bisa hiu lidi itu, dupa lidi gitu ya teman-teman. Kalau semua sudah komplit, keris ini dikasih minyak wangi, lalu diasapi. Nah, dupanya tadi dinyalakan, diasapi. Nah, setelah diasapi kita ada bacaannya nih. Iman Sari Sukmo Mulyo Tinampanan Podo Mulyo Wesiaji Pulasani Kulo Anturi Dahar Sego Putih Gondo Arum. Nah, lalu diasapi gitu ya. Nah, setelah diasapi nih ya, nah, udah selesai bolak-balik diasapi komplit. Nah, lalu dipegang seperti ini teman-teman, diletakkan di atas ini. Kita ini bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, diletakkan di hadapan kita, plak. Nah, diletakkan. Ini saya sarungkan aja teman-teman, ini energinya sangat keras, jadi membuat kepala kita pusing. Saya masukkan rangka. Jadi di pusakanya itu diletakkan depan kita, lalu kita meditasi. Nah, di dalam meditasi ini sebelumnya kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon. Misalnya apa? Ini dengan bahasa teman-teman sendiri. Misalnya kalau saya berikan contoh, ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, izinkanlah saya untuk mengetahui kodam pusaka yang ada di hadapan saya. Semua yang terjadi di muka bumi ini, semua yang terjadi di muka bumi ini, semua atas kehendak-Mu ya Allah. Amin. Nah, itu teman-teman lalu meditasi dengan fokus, dengan relaksasi yang penuh. Nah, kalau sudah melakukan ini, kita tinggal menunggu terus. Kita lakukan meditasi sampai apa? Sampai dalam pikiran kita nanti bisa bertemu dengan energi atau kodam yang ada di dalam pusaka tersebut. Nah, gitu teman-teman ya. Ini semoga teman-teman bisa jumpa dengan energi atau kodam yang ada di pusaka kawan-kawan. Kalau tidak bisa, nanti teman-teman diulang lagi ya. Dan kalau tetap tidak bisa, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, teman-teman memang tidak fokus. Yang keduanya, memang pusaka teman-teman ini tidak ada kodam yoni atau powernya. Nah, kalau itu sudah mentok, teman-teman tanyakan kepada orang yang ahlinya, minta tolong atau minta bantuan. Nah, itu ya. Nah, demikian sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Ini review tentang keris Kiai Buto Ijo. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, karena kita sama-sama tahu pastinya kekurangan, kehilapan itu milik manusia, termasuk saya gitu, Bapak Pamungkas. Dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum humati. Saksikan terus jelajah supranatural menguak misteri bumi Nusantara. Untuk berapa nas, malik nas, ilahi nas, musyari, waswasil, panas, alami wasfusul fi, sufi nas, minal jin, nanti